Iya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andri dan juga Om Arung. Kita Halo. ngomongin soal badminton. Badminton. Tebak bulu, tebak bulu. Iya, tepok bulu. Hmm. Iya. Nah, ini kan akan ada acara atau event internasional ya, Ya, Sudirman Cup. Sudirman Cup. Dan Indonesia ini katanya Om Arung tadi di belakang stage bilangnya kita cuma jadi runner up doang loh di tahun 2007 gitu. Itu udah paling maksimal tuh. Ya. Juara tahun berapa Om? Terakhir? Juara terakhir tahun 1989, edisi pertama. 89 edisi pertama. Sampai sekarang belum ada kiprahnya lagi nih Iya. Indonesia ya untuk menjadi juara di Sudirman Cup. Nah, menurut Om Arung sendiri, jelang laga nih, ya kan di Sudirman Cup, gimana tim Indonesia yang dibawa ke sana? Tim yang dibawa ke sana sih kalau dilihat dari komposisinya ya, ada kombinasi pemain muda dan senior. Nah, kemarin PBSI bilang Eng Hian, Kabid Binpresnya, ini targetnya adalah untuk mematangkan pemain muda juga, selain mungkin ngejar prestasi ya. Jadi mungkin jangan banyak berharap aja di tahun ini, ya lolos dari fase grup terus sampai semifinal tuh udah bagus sih kayaknya. Dan ini katanya udah terhubung juga nih ya, dengan salah satu badminton lovers. Wow, badminton lovers deh. Dan juga ini ya, korespondennya Okezone, yang biasa membahas tentang badminton. Gitu. Ya. Dan dia juga influencer juga ya. Iya. Di badminton ya. Centang biru. Instagramnya centang biru. Sudah pasti dia akan memberikan bocoran-bocoran nih. Kira-kira siapa aja yang dibayar? Yang dibayar lagi. Yang dibawa maksudnya. Yang dibawa untuk ikut di ajang Sudirman Cup. Kita bertemu dengan Om Bagas di Zoom. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa ini. Om, ini jelang laga di Sudirman Cup, komposisi tim kita seperti apa sih? Ya, kalau kita melihat dari komposisi tim yang kita bawa nih ya untuk di Piala Sudirman nanti, memang ini sudah komposisi terbaik yang dibawa sama tim Indonesia. Dan ada juga kombinasi antara pemain senior dan junior, terutama yang di Tunggal Putra ya. Tunggal Putra ini kita membawa tim Tunggal Putranya itu ada komposisi senior junior. Jadi selain ada Jonathan Christie juga kita punya Awi Farhan dan Ubed ya, atau Jaki Ubaidillah panggilannya Ubed. Ini Ubed ini dia masih junior tapi sudah dibawa ke tim Piala Sudirman. Dan sisanya memang inilah komposisi tim terbaik di Tunggal Putri, ada Grego, ada Putri KW, kemudian ganda putra juga. Ini 3 pasang ganda putra pelatnas terbaik saat ini, terus di ganda putri juga sama. Dan menariknya di ganda campuran ini ada 1 pasangan not pelatnas ya, yang ditarik untuk memperkuat tim Sudirman gitu. Dan memang ini kayaknya terputus. Mereka memang bagus gitu di luar pelatnas. Rehan Gloria ya. Jadi ada Rehan Gloria yang memang dari luar pelatnas, karena walaupun mereka baru berpasangan awal tahun, tapi prestasi mereka udah bagus yang akhirnya PBSI menarik mereka gitu untuk masuk dalam skuad Piala Sudirman. Ya, ini adalah komposisi terbaik sih yang dimiliki tim Indonesia gitu, di Piala Sudirman. Dan menurut Om Bagas sendiri, apakah akan mengukir sejarah seperti awal mula? Awal Sudirman 89. Awal Sudirman tahun 1989 atau gimana nih? Melihat komposisi lawan juga loh ya. Maksudnya tim-tim lawan yang paling berat siapa kira-kira? Ya, kalau pertama melihat apakah akan ada bisa berpeluang juara atau tidak. Mungkin peluang itu ada, tapi saya rasa mungkin cukup berat ya. Walaupun Indonesia ini unggulan kedua ya, kalau di Piala Sudirman ini unggulan kedua. Tapi kita melihat tren terakhir sih, tren bulu tangkis Indonesia memang harus diakui ya, ada sedikit penurunan gitu, karena kita terakhir kita meraih gelar di World Tour itu pun di bulan Januari, itu ada di Thailand Master gitu ganda putri. Tapi setelah itu kita nihil gelar, bahkan di turnamen-turnamen besar kita nggak ada gelar sama sekali gitu. Di All England nggak ada, terus kemarin di kejuaraan Asia kita juga nggak ada. Mungkin itu akan sedikit berat gitu. Tapi balik lagi, ini adalah kejuaraan bergu. Pasti berbeda dengan kejuaraan individu. Kejuaraan bergu pasti mungkin ada motivasi lebih dari para pemain.
kekompakan dan bahkan kita bisa membongkar pasang gitu Ada strategi ya di situ ya. Ganda ya. Maksudnya mungkin kalau kita bisa lihat ganda putra mungkin Fajarian agak sedikit stuck gitu kan, tapi di sini memungkinkan untuk adanya pertukaran pasangan. Ya kita berharap sih ya bisa juara, cuman kan balik lagi kalau melihat dari realitas di turnamen belakang ya mungkin agak sedikit pesimis, tapi kita betul pasti berharap ya. Maksudnya berharap bahwa di kejuaraan bergu campuran Asia kemarin, walaupun mungkin tim-tim lawan tidak menurunkan kekuatan terbaik, tapi Indonesia bisa juara. Gitu. Ya mungkin siapa tahu di Piala Sudirman ini kita ada kesempatan gitu untuk bisa merebut piala, membawa pulang Piala Sudirman ke tanah air. Lawannya siapa yang kira-kira patut menjadi spotlight gitu ya tim kita untuk diantisipasi? Lawan berat sudah pasti Cina bahkan diakui sama Taufik sendiri selaku Taufik Hidayat ya, selaku dari Waketum PBSI-nya, bahwa Cina memang lawan yang paling berat ya. Memang betul karena semua sektor Cina membawa pemain terbaiknya. Tapi kalau kita bicara di grup, kita tergabung di grup berat sebenarnya, ada di grup D bareng sama Denmark, India dan juga Inggris. Mungkin yang paling berat memang adalah Denmark dan India ya. Ya ini dari komposisi tim sih sebenarnya kita punya peluang gitu untuk bisa mengalahkan mereka. Walaupun memang berat di Denmark, India karena mereka juga punya kekuatan yang sama. Itu sih Cina dan Korea yang paling berat sih. Kalau misalnya ngomongin pemain ya, kan di ganda putri sama ganda campuran. Kalau ganda putri kan yang pertama Febriana Amalia kan, Ana Tiwi. Ganda campurannya kan sementara pertamanya Dejan ini ya, Dejan sama Fadia ya. Nah itu kira-kira di ganda, iya kan, Dejan Fadia kan. Nah kira-kira itu bakal ada bongkar pasang nggak tuh di ganda putri atau sama ganda campuran? Kalau ganda putra sih kayaknya nggak mungkin dibongkar-bongkar lagi ya kalau pas lagi pertandingan. Iya. Justru sebenarnya kalau ganda putra ada potensi. Karena kenapa alasan membawa 3 pasangan ganda, kita tuh membawa 3 pasangan ganda putra. Ada Fajarian, ada Leo Bagas dan Fikri Daniel. Salah satu alasannya adalah supaya fleksibilitas untuk bertukar pasangan itu bisa dimungkinkan. Jadi maksudnya mungkin bisa saja pelatih akan memasang pasangan yang sama ataupun mungkin bongkar pasang. Cuma untuk di ganda putri, ganda campuran, ganda putri sepertinya mungkin nggak akan bongkar pasang, tapi kita nggak tahu ya karena tergantung lawan. Tapi ganda campuran itu memungkinkan karena kita tahu ada Gloria ya, ada Gloria di tim Piala Sudirman itu. Dia tuh sudah pernah berpasangan sama 3 pasangan ini. Ada pasangan sama Rino pernah, pasangan sama Dejan pernah, sama Rehan juga pernah. Dan kemungkinan dibongkar pasang mungkin bisa saja terjadi. Di ganda campuran mungkin kalau ganda putri. Pilihannya kalau tidak Ana Tiwi atau Landi Fadia. Oke. Ini sampai mana kira-kira prediksi Om Bagas? Fase grup lolos nggak? Fase grup lolos nih ya? Harusnya sih lolos dari fase grup bisa. Iya. Itu dulu lah ya. Yang paling deket targetnya kan lolos fase grup nih. Ya kan? Baru setelah itu kita pikirkan lagi. Dengan pikirkan lagi ke depannya, step by step. Karena di perempat final kita belum tahu lawannya ya. Karena karena dikocok lagi kan. Betul. Lagi kita belum tahu lawannya. Cuman kalau yang di fase grup ini kita melihat peluang di melawan Denmark sama India seharusnya bisa. Bisa mencuri poin setidaknya 3 gitu. Mau menang 3-2 yang penting kan menang ya. Iya, benar. Betul. Iya. Benar. Kalau bisa 3-0 kita. Waduh. Iya. Aduh. Pede dong. Nah kan ini juga kabar-kabarnya kemarin kan Taufik bilang katanya mau ada promosi degradasi nih habis Piala Sudirman. Nah kira-kira penghuni pelatnas gimana nih? Spill dikit dong. Iya. Belum nih pelatnas terutama yang mau turun di Sudirman nih ketar-ketir nggak? Gitu. Ini degradasi kemana sih? Iya, degradasi ke klub, dipulangin. Iya. Gimana kondisi pelatnas? Kondisinya aja deh, nggak usah jangan pemainnya deh. Nanti kondisi pelatnas ya, karena kalau pasal degradasi kita nggak ada yang tahu ya. Kalau kondisi pelatnas sekarang sih, ya itu sih mereka sekarang lagi kerja keras karena minimnya gelar ya di beberapa turnamen ke belakang. Jadi itu yang bikin mereka mungkin jadi cambukan juga buat mereka gitu.
Kalau yang saya lihat tadi sih mereka sudah mulai berlatih, para pemain yang pulang dari BAC itu kayak saya Jojo. Nah menariknya kan di tunggal putra ini baru aja pergantian pelatih ya. Maksudnya walaupun baru berapa bulan tapi sudah ada pergantian pelatih. Nah ini sih tadi mereka sudah mulai beradaptasi dengan pelatih baru Indra Wijaya ya yang di tunggal putra. Jadi mereka punya ambisi yang sama gitu untuk bisa meraih prestasi. Ya setidaknya mendapatkan gelar kembali gitu. Karena mereka juga tadi juga sempat beberapa ketemu pemain kayak Leo Bagas yang kemarin dapat perunggu di BAC. Mereka juga menyayangkan nggak bisa juara. Termasuk Jafar Felisa. Ini yang pemain kejutan kemarin di BAC. Bisa dapat medali perunggu. Bahkan mereka begitu menyesal karena nggak bisa lolos ke final. Gitu. Walaupun ya itu mereka masih muda tapi mereka masih punya harapan jangka panjang. Ya intinya sih mereka saat ini lagi sedang berjuang untuk bisa meraih podium juara lagi. Amin. Dan yang pasti apapun isunya kan membuat suasana pelatnas ini lebih kompetitif ya. Iya betul. Diharapkan dengan ada promosi degradasi jadi lebih jadi lebih termotivasi lah pemain yang terutama di Sudirman kan. Biar jadi lebih biar nggak pulang gitu dari pelatnas. Jadi lebih bermain lebih total, lebih maksimal ya kan untuk menempatkan posisi kan gitu ya. Iya betul. Wah ini luar biasa nih insight-nya nih. Ada tambahan lagi nggak, Om Bagas? Apa ya? Aku paling menarik tadi antara pelatih ganda putra pergantian pelatih ya. Terus apa lagi? Pelatih ganda putra yang dari Jepang itu sudah nyampe. Maksudnya orang Indonesia, Karel Mainaki, cuman sebelumnya berkarir di Jepang. Terus sekarang udah pulang dan ya dia pengen menerapkan bahwa pelatihan di Jepang tuh pengen diterapkan di sini karena kita tahu ya ganda putri Jepang tuh kuat-kuat banget dan memang dia menyoroti salah satunya adalah konsistensi bermain dengan jangka panjang, misalnya pasti soal stamina kan, maksudnya pertandingan ganda putri itu bisa kadang lebih sejam lebih, itu yang dia soroti gitu. Ganda putri kita tuh kadang suka konsistennya turun dan ya paling menarik adalah duet baru mereka juga ada Apriani Feby. Ya Apriani ini diduetin sama pemain junior yang mungkin lebih bawah lagi dari Fadia gitu. Nah itu tadi mereka sih sudah menjalani latihan juga gitu. Mungkin mereka tidak di Sudirman tapi untuk menjalani persiapan 3 turnamen yang dijadwalin 3 turnamen atau lebih, termasuk mau di Indonesia Open, mereka mau disiapkan di Indonesia Open. Oke, ini dia nih informasinya nih. Tapi latihannya ada perubahan pola nggak sih? Dengan pelatih baru ada perubahan pola nggak? Pola latihan? Sejauh ini sih yang dari pelatih baru memang dia baru melihat dulu gambaran, karena kalau tidak salah dia sampaikan itu baru minggu lalu dia melihat progres latihan seperti apa gitu. Nah sejauh ini dia akan masih melihat dulu apakah yang harus akan diterapkan nih gitu kan, mungkin ya salah satunya genjot fisiknya tadi. Oke, berarti akan banyak latihan fisik nih ya? Banyak fisik. Ini menarik nih, kita patut untuk nunggu nih. Ini dia. Ini dia. Om Bagas, terima kasih ya Om ya atas waktunya ya dan informasinya. Mudah-mudahan tim Indonesia bisa kembali berjaya nih di badminton, terutama di Sudirman Cup nanti. Amin. Thank you Om. Thank you Om. Ya, terima kasih semuanya. Hati-hati pulang ya. Luar biasa nih. Luar biasa, iya. Dan dia nongkrong terus deh di Pelatnas ya, memantau tim Indonesia ya. Betul, nongkrong terus sih. Iya. Punya kantin? Punya kantin deh. Iya. Nanti kalau mau lengkap-lengkapnya tunggu di Okezone aja. Beritanya. Betul, itu dia. Detail beritanya tuh di Okezone. Di okezone.com. Bridgingnya mantap. Iya, bridgingnya mantap banget emang Om Arung. Okezoners kalau mau baca yang lebih detail lagi, baca Okezone. Iya, baca Okezone nanti. Nah, ini memang tadi ya dibilang ada pelatih baru, terus kemudian dengan mungkin nanti ke depannya akan ada pola latihan baru, terus utak-atik pasangan untuk pasangan-pasangan ganda. Ini menjadi strategi yang memang harus dilakukan berarti ya Om Arung ya? Iya, harus dilakukan untuk terutama kalau misalnya kita bicara bongkar pasang-pasangan ganda ya, itu akan memberi penyegaran lah dengan pemain-pemain gitu. Jadi kalau kita lihat tahun lalu itu sudah dari tahun lalu itu udah ada bongkar pasang terutama di ganda putra ya, dari Leo Bagas, Daniel dan Fikri. Tadinya kan Leo dan Daniel, terus Bagas dengan Fikri. Ketika mereka stuck, diganti bongkar dan ternyata Leo sama Bagas cocok. Sudah juara di Korea Open. Mereka bisa sampai melaju jauh di turnamen-turnamen lain.
Daniel Fikri juga seperti Iya. itu. Jadi sebetulnya bongkar pasang pemain terutama di sektor ganda itu bukan sesuatu yang ini ya, bukan sesuatu yang tabu dan ya mungkin terkadang pelatih melihat memang ternyata dia tidak cocok atau stuck, jadi perlu digeser, diganti gitu. Padahal kan dulu-dulu ya Indonesia kan punya pasangan-pasangan ganda yang mendunia lah gitu ya kan. Mereka bilangnya kalau misalnya kurang lama ya akan tidak ada chemistry-nya nih gitu. Nah, bongkar pasang pemain sebenarnya kan akan mengurangi chemistry kan. Tapi nggak terbukti ya sebenarnya saat ini ya. Sejauh ini sih kalau dari Leo Bagas dan Daniel Fikri ya tidak terbukti sih. Karena biasanya kan juga kalau di pelatnas itu latihannya mereka suka tukar-tukar pasangan juga. Yeah. Jadi nggak cuma misalnya latihan Leo sama Daniel, Fikri sama Bagas gitu, enggak. Bisa aja Leo Fikri atau gimana. Dan itu memang jadi strategi pelatih untuk ya paling tidak mengelabui musuh juga ya. Oh tiba-tiba dipasanginnya sama ini nih gitu. Iya. Ya, kalau kita ini gimana lagi nih mainnya nih gitu. Iya benar. Kalau di turnamen bergu tuh sangat mungkin terjadi. Kalau kita lihat, kalau kita ingat dulu pernah ada Hasan dengan Kevin. Iya betul. Itu kan lawan gak akan antisipasi kan, kok ini berdua dipasangin gitu. Iya. Sementara biasanya lawan itu ya nurunin pemain yang udah ini aja, yang udah ada gitu, yang udah jadi ya. Jadi kita punya strategi. Emang biasanya kalau bermain di bergu ya, di kompetisi-kompetisi bergu tuh memang strategi itu penting ya. Strategi itu penting. Siapa yang diturunin pertama, siapa yang diturunin kedua gitu kan, itu juga penting. Iya betul. Itu pintar-pintarnya pelatih aja. Terutama ngelihat kayaknya kita harus ngalah dulu deh di yang pertama gitu. Ya udah kita kasih yang ini, tapi nanti kita bakal menang yang di ketiga gitu. Hitung-hitungannya biasanya gitu. Calculated loss lah ceritanya. Iya. Bisa calculated loss. Ada bahasa Inggrisnya ya? Ada istilahnya calculated loss. Luar biasa. Kekalahan yang diperhitungkan. Oh iya. Kekalahan yang diperhitungkan. Kita kalah untuk menang ya. Iya, kita kalah untuk menang kayak misalnya ya udahlah lepas aja nomor ini nanti kita Iya. Nanti di nomor yang ini kita pasti menang nih gitu. Oke. Ini menarik nih. Oke, Zoners. Jangan lupa tadi ya pesan yang Marung. Baca terus. Oke, Zon. Terutama artikel-artikel olahraganya ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan ini tim Indonesia bisa kembali meraih kejayaan dan kembali menang, menoreh prestasi ya. Ini bisa menjadi angin segar juga ya buat badminton kita ya. Iya. Setelah sekian lama minim prestasi gitu ya. Harapannya bisa kembali mendunia lagi dan kembali lagi digandrungi lah oleh banyak pecinta badminton. Sebenarnya pecinta badmintonnya banyak. Cuman mereka nunggu kapan juara lagi. Soalnya terakhir kita juara turnamen bergu itu Piala Thomas 2020 kan. Iya, betul. Yang diselenggarakan 2021. Nah, itu Piala Thomas setelah 20 tahun nggak juara. Piala Uber kita terakhir juara 96 atau 98 ya sekitar itu lah kalau nggak salah. Iya. Ini belum juara lagi sampai sekarang. Sudirman jauh banget juaranya, 89 ke 2025. Sekitar 36 tahun. Iya. Jauh banget. Iya. Oke, mudah-mudahan Indonesia bisa menoreh prestasi ya. Ya. Amin. Oke, Zoners. Ini kita tutup ya, Om Arung ya, untuk akhir pekan ini. Ya. Kita ketemu lagi pekan depan di hari Senin, tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.